Selamat siang, Mas Sururi. Iso. Oh, selamat siang, Mas Sururi. Siang. Kedengaran ya, Mas Sururi? Kedengaran. Iya, sambil menunggu peserta yang lain, Mas Sururi ya. Santai dulu, ya. Iya. Nah, atau mungkin bisa langsung Pak Sururi, saya buka. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para rekan-rekan PKPA. Pada kesempatan siang hari ini, sekarang memasuki sesi multiple choice yang akan dipimpin oleh Bapak Sururi SHMH. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu, beliau bernama Pak Sururi SHMH. Beliau adalah seorang advokat dan kurator. Beliau lulus S1 di Universitas Wijaya Surabaya dan S2 beliau di Universitas Airlangga. Beliau juga adalah wakil sekretaris DPC Pradi Surabaya dan juga pengurus Granat Jawa Timur. Mungkin sebelumnya saya mengingatkan kepada rekan-rekan agar menyiapkan apa yang perlu disiapkan untuk multiple choice kali ini. Mas Sururi, Ya. nah ini sekarang kan tinggal pembahasan aja. Mungkin bisa Mas Sururi mulai, dipersilahkan. Sebentar, saya Oh, tanya. iya, iya. Untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, apakah nanti langsung saya jawab atau nunggu selesai? Mungkin Pak Sururi bisa langsung dijawab aja kalau memang tidak ada yang bertanya atau belum ada yang bertanya, Pak Sururi. Nanti kalau ada yang bertanya mungkin bisa langsung dijawab. Langsung direspon. Seperti itu, Pak Sururi. Baik. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta PKPA kerjasama antara Pradi dengan Universitas Wijaya Kusuma, DPC Pradi Kota Surabaya. Hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan pelatihan tentang ujian profesi advokat berkaitan dengan multiple choice ya atau pilihan ganda. Di sini nanti banyak hukum acara dari perdata, pidana, agama, pitun, perdata khusus, BAI, atau juga kode etik. Mungkin di antara kita nanti ada yang lebih paham atau ada yang kurang mengerti. Kalau kurang mengerti bisa bertanya kepada saya, nanti akan saya jawab semaksimal mungkin. Nanti kalau yang lebih paham bisa ngasih masukan. Karena saya yakin di antara kita itu pasti ada nanti keahlian khusus. Misalnya di hukum acara agama ada yang dari IAIN, misalnya UINSA atau apa. Nanti di pidana juga ada yang dari purnawirawan, misalnya purnawirawan polisi atau apa. Atau dari perdata juga ada dari pegawai pengadilan dan lain sebagainya. Tetapi prinsipnya hari ini kita belajar dan terbuka. Tanya apa saja boleh. Tanya apa saja boleh. Untuk soal ini sudah ada sejak lama, sejak dulu. Soal ini cuma ada perbaikan sedikit-sedikit. Soal ini sebenarnya grade-nya cukup tinggi. Nanti jika kami yakin jika Anda mampu mengerjakan soal ini dengan baik, nanti dalam ujian Anda akan mengalami kemudahan. Intinya seperti itu. Baik,
Silakan untuk Mas Anu untuk membacakan soalnya, nanti saya jawab satu persatu. Iya, Bapak Sururi, saya bacakan langsung soal nomor 1. Nomor 1, di bawah ini yang bukan termasuk bidang pengadilan agama adalah A. Perkawinan antara orang Islam dengan orang Islam. B. Perkawinan antara orang Islam dengan orang non-Islam. C. Perkara waris yang pewarisnya bukan orang Islam tetapi ahli warisnya Islam. D. B dan C benar. Jawabannya di D, B dan C benar. Nomor 2, apabila terdapat sengketa hak milik dalam perkara pengadilan agama, maka A. Diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri kecuali subjeknya orang Islam. B. Diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri. C. Sekaligus diputus oleh pengadilan agama meskipun subjeknya bukan orang Islam. D. Langsung diputus tanpa memperhatikan sengketa hak milik tersebut. Jawabannya A. Diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri kecuali subjeknya bukan orang Islam. Lanjut. Nomor 3, berikut ini kompetensi relatif dalam perkara cerai talak dalam pengadilan agama kecuali A. Tempat termohon. B. Tempat pemohon apabila termohon nisius. C. Tempat pemohon saat termohon berada di luar negeri. D. Tempat penggugat. Jawabannya D. Tempat penggugat. Mungkin ada yang jawabannya berbeda, bisa langsung dikonfirmasi ya dengan jawaban kita. Ya, permisi Pak. Iya. Iya, saya pilih tempat termohon Pak. Bisa kan kompetensi relatif kan tergantung wilayahnya. Boleh tolong dijelaskan Pak? Tempat termohon itu sudah sewajarnya. Ini pertanyaannya kecuali. Jadi kecuali itu berarti yang salah. Kita cari yang salah. Yang salah adalah tempat penggugat. Sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ya. Pak mau tanya itu. Ya, Ibu. Pak mau tanya Ya, untuk yang termohon nusu itu maksudnya bagaimana ya? Gimana? Untuk yang B itu tempat pemohon apabila termohon itu nusu itu maksudnya Nuyus. Nuyus itu orang yang dianggap melawan kepada suaminya. Itu nuyus. Jadi istri yang diajak oleh suami itu melawan. Gitu. Ya. Lanjut, Bapak Sururi. Ya. Nomor 4, apabila dalam suatu perkara harta bersama ada tuntutan dari pihak ketiga, maka A. Segera diputuskan mengenai harta bersama tersebut. B. Perkara harta bersama ditunda sampai ada putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap. C. A dan B benar. D. A dan B benar. Jawabannya B. Perkara harta bersama ditunda sampai ada putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap. Nomor 5, berikut nafkah yang berhak diterima oleh mantan istri yang telah dicerai ba'da al-duhul. A. Nafkah iddah. B. Nafkah mut'ah. C. Nafkah kiswah selama masa tunggu. D. Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Nomor 6, isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama bila A. Tidak dapat dibuktikan dengan akta dalam rangka perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan syarat sah nikah, perkawinan yang dilakukan sebelum UU perkawinan, tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang. B. Dalam rangka perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan syarat sah nikah, perkawinan yang dilakukan sebelum undang-undang perkawinan, tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang.
perkawinan yang dilakukan tanpa akta. C. Hilangnya akta nikah, keraguan syarat sah nikah, perkawinan yang dilakukan sebelum undang-undang perkawinan, tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang, perkawinan yang dilakukan tanpa akta, tidak dapat dibuktikan dengan akta. D. Semua jawaban benar. Jadi gini, isbat nikah itu adalah permohonan untuk pengesahan suatu perkawinan. Jadi kalau kita baca jawaban segini banyak, Anda tinggal cari misalnya di A, di situ ada perceraian. Tak mungkin isbat itu untuk perceraian. Ya, tidak dapat dibuktikan dan akta dalam rangka perceraian. Itu sudah salah. Kita tinggalkan yang lainnya. Dalam rangka perceraian, B dalam rangka perceraian itu sudah salah. Karena apa? Isbat nikah itu tujuannya untuk mengesahkan suatu perkawinan. Misalnya itu kawin siri disahkan, misalnya aktanya hilang disahkan kembali, seperti itu. Jadi jawabannya di C, hilangnya akta nikah dan seterusnya. Nomor 7. Berikut ini yang termasuk alasan-alasan perceraian kecuali A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. C. Karena para pihak dengan tanpa paksaan sepakat untuk melakukan perceraian. D. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jawabannya C. Karena para pihak dengan tanpa paksaan sepakat untuk melakukan perceraian. Jadi perceraian itu bukan karena sepakat, tapi karena ada masalah. Karena masalah dan tidak bisa diselesaikan oleh hakim, baru cerai itu. Jadi kalau sepakat untuk bercerai itu namanya bukan perceraian. Dan tidak bisa dijadikan dasar. Misalnya kita gugat ya, kemudian alasan perceraian, minta cerai, alasannya itu karena sudah sepakat, hakim tidak akan mengabulkan. Jadi jawabannya C. Nomor 8. Apakah yang dimaksud dengan li'an? A. Suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau mengingkarkan tersebut. B. Putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. C. Janji yang diucapkan suami kepada istri untuk tidak melakukan poligami. D. Putusnya perkawinan karena salah satu pihak mengingkari takhlik talak. Jawabannya di A, yaitu suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau mengingkaran tersebut. Lanjut. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan talak bain kubro? A. Talak yang diperoleh yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. B. Talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. C. Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'dah al-dukhul dan habis masa idahnya. C. Talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Jawabannya C. Talak bain kubro itu talak yang ketiga kalinya. Tapi kalau talak yang satu kali itu bain sugro. Ya, untuk yang ketiga kalinya bain kubro, talak besar. Jawabannya C. Nomor 10. Berapa lama masa tunggu bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena kematian? A. 130 hari, B. 90 hari, C. 60 hari, D. 30 hari. Jawabannya A. 130 hari. Ini sesuai dengan PP 975. Nomor 11, hadonah adalah A. Uang atau benda yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya apabila perkawinan putus karena talak.
B. Mahar yang terutang oleh bekas suami yang wajib dibayar setelah menjatuhkan talak. C. Biaya yang diberikan oleh bekas suami untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. D. Nafkah yang terlowong selama suami meninggalkan istrinya. Jawabannya C, yaitu biaya yang diberikan oleh bekas suami untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Jadi hadona itu pemeliharaan anak. Kalau yang uang benda wajib berikan bekas suami kepada bekas istri, apabila perkawinan putus karena talak, itu mut'ah, uang pisah, seperti itu. Ya. Lanjut. Nomor 12. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah upaya hukum luar biasa yang berupa A. Kasasi, B. Peninjauan kembali, C. Deset verset, D. B dan C benar. Jawabannya itu D, karena upaya hukum biasa itu yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung. Tapi upaya di luar itu namanya upaya hukum luar biasa. Di situ ada PK, peninjauan kembali itu luar biasa. Kemudian di situ juga ada dedet verset, perlawanan pihak ketiga itu juga upaya hukum luar biasa. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan putusan deklaratoir? A. Putusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. B. Keputusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan baru. C. Keputusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu berhubungan dengan pokok perkara. D. Keputusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan terakhir. Putusan deklarator itu A, keputusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Jadi kayak penetapan gitu loh. Ini anaknya siapa, ini warisnya siapa, itu keputusan deklarator. Nomor 14, testimonium de auditu adalah keterangan yang diperoleh saksi sendiri, di mana saksi melihat, mengalami, dan mendengar. B. Keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain. C. Keterangan dari orang yang mempunyai keahlian tertentu untuk menerangkan suatu perkara agar menjadi jelas berdasarkan keahlian yang ia miliki. D. Keterangan saksi kunci atau utama sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Yang menjawab, coba jawab, beserta Mas Ruri disuruh menjawab. Bu Dwi, nomor 14 jawabannya apa? Silakan. Nomor 15 atau 16, Pak? 14. 14B, Pak. Jawabannya B. Keterangan yang diperoleh saksi. Benar itu. Jawabannya B. Nomor 15, berdasarkan pasal 118 HR, kompetensi relatif dalam gugatan yang benar adalah A. Tempat diam atau sebenarnya tergugat, tempat salah satu tergugat atau debitur utama dalam hal terdapat beberapa tergugat, tempat penggugat atau tempat barang atau objek sengketa, tempat sesuai perjanjian. B. Tempat diam atau sebenarnya tergugat, tempat salah satu tergugat atau debitur utama dalam hal terdapat beberapa tergugat, tempat tergugat atau tempat barang atau objek sengketa, tempat sesuai kesepakatan dalam perjanjian. C. Tempat diam atau sebenarnya penggugat, tempat salah satu penggugat atau kreditur utama dalam hal terdapat beberapa penggugat, tempat penggugat atau tempat barang atau objek sengketa, tempat sesuai perjanjian. D. Tempat diam atau sebenarnya tergugat, tempat salah satu penggugat atau kreditur utama dalam hal terdapat beberapa penggugat, tempat tergugat atau tempat barang atau objek sengketa, tempat sesuai perjanjian. Mungkin ada yang mau jawab. Apa? A. B, Pak. Jawaban siapa? A tadi. Saya, Pak. Kenapa kok bisa A? Karena menurut pasal 118 HIR itu tempat diam harus sebenarnya tergugat. Tempat salah satu tergugat debiturnya beberapa tergugat atau tempat objek sengketa suatu perjanjian. Kalau yang B tadi siapa? Nah, saya Pak, Ade, Pak. B.
Ya, B. Karena kalau yang A itu ada tempat penggugat, kalau B itu tempat tergugat. Jadi menurut saya B. Yang benar itu adalah A. Jadi dalam HIR itu ada tahapan-tahapan. Pertama, di tempat tergugat dulu. Ketika tergugatnya banyak, boleh memilih salah satu. Ketika tergugatnya itu ada debitur utama dengan para penjamin, di tempat debitur utamanya. Ketika tidak diketahui tempat tergugat, ya orang yang mau digugat ini orangnya sudah lari, hilang atau apa, itu di tempat penggugat. Nah, kalau B kan di tempat tergugat, ya. Baik, Pak. Di tempat penggugat. Di tempat tergugat mana wong orangnya lari, orangnya nggak ada, kan tidak bisa. Nah, C selanjutnya itu di tempat objek sengketa, misalnya tanahnya di mana itu bisa. Ketika sudah dilalui semua, atau di perjanjian, misal gugatannya itu karena melanggar perjanjian, tidak tahuan prestasi atau perbuatan melawan hukum, di situ memilih domisili biasanya. Nah, di situ tempatnya. Jadi jawabannya A ya, yang benar ya. Iya, Bapak. Nomor 16, pasal 129 HIR ayat 2 memberikan waktu kepada tergugat untuk melakukan verzet atas putusan Verstek selama A 14 hari setelah pemberitahuan apabila pemberitahuannya langsung pada tergugat. B 8 hari setelah peringatan melaksanakan putusan. C 8 hari setelah peringatan penyitaan. D semua jawaban benar. Semua jawaban benar, D. Lanjut. Nomor 17, beberapa jenis eksepsi yaitu A. Deklaratoir, B. Dilatatoir, C. Peremptoir, C. Semua jawaban benar. Ada yang mau jawab? Ada peserta yang mau jawab? Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Lanjut. Nomor 18, alat bukti dalam hukum perdata yaitu A. Akta otentik, saksi, ahli, pengakuan, sumpah. B. Surat saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. C. Akta otentik, saksi, ahli, petunjuk, sumpah. D. Akta otentik, saksi, petunjuk, pengakuan, sumpah. Ada yang mau jawab? B, Pak. Jawabannya? B. Beta. Apa? B, Pak. B. B ya? B. B ya. Sesuai 164 HIR ya. Jawabannya B. Lanjut. Nomor 19, jenis-jenis putusan dalam hukum perdata yaitu dilatatoir, konstitutif, konservatoir, kontraktoir, verstek. B. Deklaratoir, konstitutif, kombinatoir, kontradiktoir, verstek. C. Deklaratoir, konstitutif, konservatoir, preparatoir, kontradiktoir, verstek. D. Dilatoir, konstitutif, komendatoir, preparatoir, kontradiktoir, verstek. Ada yang mau jawab? Beta, Pak. Jawabannya B ya? Ya, B. Ya, jadi gini. Di situ jenis-jenis dalam hukum putusan ya. Di situ coba aja, misalnya kita butuh cepat ya, nanti di ujian butuh cepat. A itu ada dilatoir, langsung aja lewati. Dilatoir itu kan eksepsi, atau konservatoir. Konservatoir itu kan sita, langsung lewati. Itu sudah salah, nggak mungkin benar. Begitu pula dengan di C, ada konservatoir, itu sita, bukan putusan. Lewati. D ada dilatoir, lewati. Yang benar itu B. Itu, nggak usah dibaca semua. Ada yang salah, tinggalkan. Jawabannya B. Lanjut. Nomor 20, turut sertanya pihak ketiga dalam suatu perkara atas permintaan tergugat untuk memihak tergugat adalah vogging, freedwaring, revindicatoir, D. Tusengkom. Jawabannya A. Vogging. Memihak pada salah satu pihak. Ada yang berbeda jawabannya? Lanjut, Mas. Nomor 21, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara yang tidak memihak kepada penggugat maupun tergugat disebut A. Vogging, B. Freedwaring, C.
Tusenkom, C. Interventions. Kalau intervensi itu kan pihak ketiga. Jenisnya intervensi itu ada Fogging, Sesuaring, Tusenkom. Kalau tidak memihak pada salah satu pihak itu namanya Tusenkom. Jawabannya C. C. Nomor 22. Konservatoire beslak dilakukan terhadap A. Barang milik tersita, B. Barang milik penyita yang dipegang tersita, C. A dan B benar semua, D. A dan B salah semua. Ada yang mau jawab? Mana yang benar ini? Jawabannya adalah A. Barang milik tersita. Jadi misalnya kita gugat ganti rugi. Ganti rugi itu supaya gugatan ini enggak ilusi. Kita minta tanahnya untuk diletakkan CB, konservator beslak. Itu namanya barang milik tersita untuk memenuhi gugatan kita. Tapi kalau kita punya sepeda motor atau punya mobil di bawah orang, kemudian kita gugat, kita minta mobil itu disita, itu namanya refindatoire. Itu namanya refindatoire, CR, refindatoire beslak. Jadi karena milik kita sendiri, yang di B itu loh. Jadi jawabannya itu A. Lanjut. Nomor 23. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 4 mewajibkan dilaluinya proses mediasi terhadap perkara A. Gugatan pilot dari salah satu debitur pada kreditur yang memiliki lebih dari 2 debitur dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan utang tersebut dapat ditagih yang diajukan ke pengadilan niaga. B. Perlawanan putusan verset dan perlawanan pihak yang berperkara party verset maupun perlawanan pihak ketiga der verset atas pelaksanaannya putusan yang berkekuatan hukum tetap. C. Sengketa antara pihak pekerja buruh dengan serikat pekerja atau buruh dari perusahaan yang berbeda tentang keanggotaan serikat pekerja atau buruh. D. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jawabannya Beta, Pak. B ya. Berarti A itu nggak perlu pakai mediasi ya? Kenapa nggak perlu pakai mediasi? Alasannya apa? Yang C nggak perlu mediasi. Kalau yang C memang nggak perlu mediasi, Pak, karena di Dinas Tenaga Kerja sendiri biasanya sudah ada mediasi, upaya mediasi sehingga keluar risalahnya juga. Sebelum ke Dinas Tenaga Kerja, perlu mediasi enggak? Ada bipartit, tripartit gitu, Pak. Ya, itu ya. Kalau yang A, bisa jawab. Kalau yang A itu di proposal perdamaian, mediasinya nanti. Homologasi apa tidak. Ya. Jawabannya B ya, benar ya. Lanjut. 23B. Nomor 24. Gugatan sederhana adalah A. Gugatan yang diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan material paling banyak Rp500.000. B. Gugatan yang diajukan terhadap perkara wan prestasi dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material paling banyak Rp5 juta. C. Gugatan yang diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan material paling banyak Rp50 juta. D. Gugatan yang diajukan terhadap perkara wan prestasi dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material paling banyak Rp500 juta. Jawabannya B. A, Pak. 500 juta ya. A. 500 B. juta. 500 juta rupiah. Yuk. Nomor 25. Orang yang boleh minta undur diri daripada memberi kesaksian yaitu A. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak. B. Keluarga saudara menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau istri salah satu pihak. C. A dan B benar. D. A dan B salah. Jawabannya C, Pak. apa? C. C ya, 146 IR ya. Jawabannya C.
Nomor 2, lanjut Bapak. Nomor 26, apabila penggugat dinyatakan tidak beritikat baik dalam proses mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Sedangkan apabila tergugat tidak beritikat baik dalam proses mediasi, maka tergugat dapat dibebani biaya mediasi. Maksud dari tidak beritikat baik dalam proses mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 adalah kecuali A. Menghadiri mediasi tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resum perkara pihak lain. B. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. D. C. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. D. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi dengan alasan yang sah. Jawabannya di D ya. D jawabannya. Jadi tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi dengan alasan yang sah. Karena ini ada dengan alasan yang sah. Kalau tidak hadirnya tanpa alasan yang sah, itu itikat tidak baik. Jadi jawabannya di D. Lanjut. 27. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan permohonan pilot adalah A. Verset, B. Banding, C. Kasasi, D. Peninjauan kembali. C. Kasasi. Pasal 11 Undang-Undang 37 2004. Nomor 28, yang dimaksud dengan pluribus litis consortium adalah A. Perkara yang digugat prematur, B. Perkara yang digugat telah daluarsa, C. Orang yang ditarik sebagai tergugat salah atau keliru, D. Kurangnya pihak penggugat dan kurangnya pihak penggugat atau tergugat. Jawabannya D. Kurangnya pihak penggugat dan tergugat. Nomor 29, dalam perkara perdata, pihak mana yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan gugatan? A. Tergugat, B. Penggugat, C. Turut tergugat, D. Majelis hakim. Jawabannya B. Penggugat 163 IR ya. Nomor 30, pada dasarnya unsur surat gugatan meliputi A. Identitas para pihak, posita dan petitum, B. Identitas para pihak, permohonan sita jaminan dan petitum, C. Identitas para pihak, posita dan tuntutan, D. Uraian tentang hubungan hukum. Jawabannya A. ada yang A? A. Jawaban apa? A? B? A. C? A ya? A. A, Pak. A. A. Posita tahu ya apa yang dimaksud posita itu? Alasan gugatan, Pak. Gimana? Alasan gugatan. Ada. Alasan ya. Alasan uraian gugatan. Ya. Lanjut, jawabannya A. Nomor 31, apa akibat hukumnya jika dalam mengajukan gugatan tidak menguraikan secara cermat sehingga antara posista dan petitum tidak sesuai? A. Gugatan menjadi gugur, B. Gugatan dinyatakan tidak diterima, C. Gugatan dikembalikan, D. Gugatan diperbaiki. Gugatan tidak menguraikan secara cermat itu menjadi kabur, obscurable. Akhirnya gugatannya itu tidak dapat diterima. Bukan ditolak ya. Kalau ditolak itu materinya, kalau tidak diterima itu hukum acaranya, syarat-syarat gugatannya. Lanjut. Nomor 31 B, Pak. B ya. Nomor 32, berikut ini adalah bagian dari surat kuasa perdata, yaitu A. Bertindak untuk mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa, B. Bertindak untuk mendampingi dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa, C. A dan B benar, D. A dan B salah. Jawabannya A. untuk mewakili ya. Kalau itu mendampingi di pidana. Jawabannya A. Lanjut. Nomor 33, hakim pada tingkat banding merupakan judek juris, B. Judek fakti, C. Judek faktum, D. Jawaban salah semua. Jawabannya B, Pak. B, fakti fakti. ya. Judek fakti ya.
33B. Nomor 34, sita jaminan yang dapat dilakukan oleh penggugat untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara harta bersama adalah A. Sita marital, B. Konservatoir beslak, C. Revin declaratoir beslak, D. Sita eksekusi. A. Sita marital. Nomor 35, apa yang dimaksud dengan samenvoging van Vondeling? A. Gabungan beberapa perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. B. Penggugat yang lebih dari satu orang digabungkan dalam satu gugatan. C. Tergugat yang lebih dari satu orang digugat dalam satu gugatan. D. Semua jawaban benar. Jawabannya A. Gabungan beberapa perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Nomor 36, dalam petitumnya biasanya tergugat meminta agar putusan dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum baik verset maupun banding yang biasa disebut dengan A. Audi et alteram partem, B. Autor sequor forum rei, C. Uiter febar bits for right, D. Unus testis nullus testis. Jawabannya bit for bar, bit for rat. Dilaksanakan terlebih dahulu. C. Ya. Nomor 37, pada saat memeriksa perkara hakim tidak boleh mendengarkan keterangan satu pihak saja, tetapi harus bertindak adil, objektif, dan seimbang dalam mengadili keterangan menggali keterangan dari para pihak, sebagaimana yang demikian itu telah ditandaskan dalam adagium A. Audi et alteram partem, B. Autor sequor forum rei, C. Aurobar Bitfobar, C. Unus testis nullus testis. Jawabannya A ya. Ini bukan adagium sebenarnya. Ini masuk dalam kode etik hakim. Ada di kode etik hakim. Harus memperlakukan sama para pihak. Nggak boleh salah satu tok yang didengarkan. Jawabannya di A. Audi et alteram partem. 37A. Lanjut. Nomor 38. Berikut ini yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah A. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. B. Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai. C. A dan B benar. D. A dan B salah. Jawabannya C. Sesuai dengan pasal 145 HR ya. 38 C. Nomor 39, dalam hukum acara perdata, hakim bersikap A. Aktif, B. Pasif, C. Benar semua, D. Salah semua. Kalau dalam gimana? B. Pasif ya Pak. Pasif. Kenapa kok pasif? Karena hakim perdata. Iya, Kalau kenapa yang kok? kalau aktif kan biasanya Mahkamah Agung atau Konstitusi. Gimana? Kalau aktif? Kalau aktif biasanya hakim Mahkamah Agung atau Konstitusi. Hakim Mahkamah Agung. Lah ini Hakim Konstitusi itu Pak biasanya yang aktif untuk. kalau hakim Mahkamah Agung aktif atau pasif? Bisa jawab? Bisa ya. Jadi gini, sifatnya kita itu kembali ke sifatnya. Kalau hukum perdata itu sifatnya itu menggali kebenaran formil. Apa yang disuguhkan kepada hakim, misalnya akte, misalnya apa sajalah di situ, yang sifatnya formil, surat menyurat itu paling utama, itu yang oleh hakim, yang diputuskan oleh hakim. Jadi hakim itu sifatnya pasif. Nggak boleh dia memutus lebih dari apa yang diminta. Itu. Kemudian kalau aktif itu di pidana. Ya, bukan hanya MK ya. Di pidana itu hakim itu harus aktif. Karena apa? Menggali kebenaran material, bukan formil. Jadi saksi itu banyak terbuka, banyak berbeda dengan BAP di kepolisian. Itu digali oleh hakim di situ. Nah, itu kebenaran material yang dicari. Makanya hakim di perkara pidana aktif, di perkara perdata pasif.
Oke, jawabannya B. 39B. Lanjut. Nomor 40, pengajuan eksepsi tentang kewenangan relatif dapat dilakukan dalam waktu A. Sebelum tergugat menyampaikan jawaban. B. Setiap saat selama pemeriksaan. C. Sebelum pembuktian. D. Pada sidang pertama dan bersamaan saat jawaban terhadap pokok perkara. Jawabannya D. Pada sidang pertama dan bersamaan saat jawaban terhadap pokok perkara. Nomor 41, upaya hukum peninjauan kembali terdapat suatu putusan kasasi dapat diajukan dalam tanggang waktu A. 14 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. B. 7 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. C. 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. D. 30 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jawabannya D. 180. 180 hari ya. Sesuai pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Mahkamah Agung. 41C. Lanjut. Nomor 42, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara, yaitu A. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, umum, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum. B. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, umum, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi objek hukum. C. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum. D. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, umum, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi objek hukum. Jawabannya C. apa? Jawabannya apa? C. Konkret, individual, final. Ya, jawabannya C ya. Yang lainnya itu kan ada umumnya semua ya. Konkret umum, konkret umum. Yang C ini kan konkret individual. 42C. Lanjut. Nomor 43, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan pada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan atas permohonan A. Yang tidak ditetapkan atau tidak dikeluarkan keputusannya atau tidak ada tindakan atas permohonan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan yang paling lama 4 bulan sejak permohonan yang tidak memiliki batasan waktu tersebut diajukan. B. Yang tidak ditetapkan atau tidak dikeluarkan keputusannya atau tidak ada tindakan atas permohonan tersebut oleh badan dan atau pejabat pemerintahan paling lama 10 hari sejak permohonan yang tidak memiliki batasan waktu tersebut diajukan. C. Yang tidak ditetapkan atau tidak dikeluarkan keputusannya atau tidak ada tindakan atas permohonan tersebut oleh badan dan atau pejabat pemerintahan paling lama 2 bulan sejak permohonan yang tidak memiliki batasan waktu tersebut diajukan. D. Semua jawaban benar. Jawabannya B. Jawabannya B ya. 10 hari sejak tidak direspon. Tetapi jika ada aturan yang mengatur, itu ditambahkan 10 hari. Jadi misalnya kita mengajukan IMB, sedangkan dalam perdanya itu IMB akan direspon dalam 5 hari sejak pengajuan. Nah, 5 hari sejak pengajuan ini dihitung, baru 10 hari dihitung. Baru itu bisa kita menyatakan keberatan, banding, baru bisa untuk gugat sebagai objek sengketa. Jawabannya B ya, 43. Lanjut. Nomor 44, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 53 menyatakan bahwa alasan gugatan dalam peradilan tata usaha negara adalah A. Tidak sesuai peraturan perundang-undangan. B. Tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. C. A dan B benar. D. A dan B salah. A, ya. Pasal 53 sebenarnya itu ini kan soalnya sudah dikasihkan sejak lama.
Pasal 53 ini bisa dicek sebenarnya. Jadi yang dilanggar itu ada 2, AAUB sama undang-undang. Jadi jawabannya C. C. A dan B benar. Tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, AAUB. Ya. Jawabannya adalah C. C. A dan B benar. Nomor 45, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 55, tenggang waktu diajukannya gugatan atas keputusan tata usaha negara adalah A. 30 hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara, B. 60 hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara, C. 90 hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara, D. 120 hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara. Nah, ini jawabannya 90. 90 hari. 90 hari. 90 hari ini fiktif negatif. Jadi kalau tidak dijawab itu berarti menolak. Itu dalam 90 hari. Tetapi sekarang ada fiktif positif yang 10 hari tadi itu. Dia tidak menjawab berarti menerima. Itu ada pengembangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jawabannya C, 45C. Lanjut. Nomor 46, orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi dalam peradilan tata usaha negara adalah A. Keluarga saudara atau semenda menurut garis keturunan di atas, ke atas atau di bawah sampai derajat kedua dari setiap pihak-pihak, istri atau suami dari pihak-pihak meskipun telah cerai, anak yang tidak diketahui telah cukup umur atau belum cukup umur, sakit ingatan. B. Keluarga saudara atau semenda dalam keturunan lurus dari setiap pihak-pihak, istri atau suami dari pihak meskipun telah cerai, anak yang tidak diketahui telah cukup umur atau belum cukup umur, sakit ingatan. C. Keluarga saudara atau semenda menurut garis keturunan di atas, ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua setiap pihak-pihak, istri atau suami dari pihak-pihak meskipun telah cerai, belum berusia 17 tahun, sakit ingatan. D. Keluarga saudara atau semenda dalam keturunan lurus dari pihak-pihak, istri atau suami dari pihak meskipun telah cerai, anak yang tidak diketahui telah cukup umur atau belum cukup umur, sakit ingatan meski kadang waras. Jawabannya C. Charlie ya. Di pasal 46 itu jawabannya C, sesuai dengan pasal 88. Nanti 46C. 47, macam-macam putusan dalam peradilan tata usaha negara adalah A. Gugatan ditolak, B. Gugatan dikabulkan, C. Gugatan diterima, tidak diterima, D. Semua jawaban benar. semua jawaban benar. Nomor 48, kewajiban dari badan atau pejabat tata usaha negara apabila gugatan dikabulkan adalah A. Pencabutan keputusan tata usaha negara, B. Pencabutan dan penerbitan keputusan tata usaha negara, C. Penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal pejabat tata usaha negara digugat karena tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara, D. Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. 48D. Jadi putusan itu sama dengan perdata. Ada yang deklaratoir, ada yang kondemnatoir, sama saja. Jadi tergantung apa yang diminta oleh penggugat. Jadi semua jawaban benar. Nomor 49, setelah putusan pengadilan tata usaha negara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan A. Sanksi pidana penjara dan sanksi administratif, B. Diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitia pengadilan tata usaha negara, C. Upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif serta diumumkan di media massa cetak di setempat oleh panitia pengadilan tata usaha negara, D. Sanksi administratif dan dikeluarkan dari instansi di mana ia bekerja. Jawabannya di B. Diumumkan pada media massa cetak setempat. Jawabannya. Ya. Nomor 50, di bawah ini merupakan alasan-alasan penetapan dismissal proses kecuali A. Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, B. Penggugat tidak mempunyai bukti asli penetapan KTUN yang menjadi sengketa TUN, C. Gugatan diajukan telah lewat batas waktu, D. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.
Jadi untuk alasan penggugat tidak mempunyai bukti asli itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mendismisal atau menolak dari gugatan seseorang. Karena apa? Posisinya kalau dalam petun itu pejabat negara atau organ negara melawan dengan perorangan. Perorangan ini dianggap lemah. Dia itu tidak harus memiliki bukti asli. Nanti buktinya bisa oleh pengadilan dimintakan. Jadi nggak boleh dismisal itu hanya karena adanya fotokopi. Misalnya gitu. Jawabannya di B, 50. Nomor 51, di bawah ini adalah asas umum pemerintahan yang baik kecuali A. Asas persamaan, B. Asas kepastian hukum, C. Asas erga omnes, D. Asas kecermatan. Jawabannya di C, asas erga omnes. Erga omnes itu maksudnya berlaku untuk umum, bukan asas pemerintahan yang baik. 51C, lanjut. Objek sengketa pada peradilan tata usaha negara atau PT-UN adalah A. Base seeking, B. Edgeling, C. Hak uji material, D. Material edit. Jawabannya ada yang tahu? Jawabannya itu di basiking. A ya, basiking. Jawabannya itu basiking karena basiking itu keputusan. Kalau regeling itu peraturan. Kalau material debt ini perbuatan material. 52A, lanjut. 53, dismisal prosedur di dalam rapat permusyawaratan sengketa tata usaha negara diputus oleh A. Hakim majelis hakim pemeriksa dan pemutus sengketa tata usaha negara tersebut. B. Ketua pengadilan tata usaha negara. C. Hakim ketua majelis hakim pemeriksa dan pemutus sengketa tata usaha negara tersebut. D. Jawaban salah semua. Jawabannya itu oleh ketua pengadilan yang memutuskan itu. Itu diatur dalam petunjuk pelaksanaan internal petun. Jawabannya 53B. Lanjut. Nomor 54, jenis-jenis sengketa dalam peradilan hubungan industrial adalah kecuali A. Tidak dibayarnya upah pekerja oleh pelaku usaha selama 3 bulan. B. Adanya perbedaan pendapat antara pekerja dan pelaku usaha. C. Perselisihan yang timbul karena adanya pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. D. Perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh dari perusahaan yang berbeda karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Jawabannya? Jawabannya D ya. Jadi pekerja buruh dengan serikat pekerja serikat buruh dari perusahaan yang berbeda. Kalau satu perusahaan bisa diselesaikan, kalau perusahaan berbeda di pengadilan umum. Ya, jawabannya D. 54. Nomor 55, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan perundingan bipartit? A. 30 hari kerja, B. 15 hari kerja, C. 45 hari kerja, D. 50 hari kerja. Jawabannya A. 30 hari kerja. Nomor 56, di bawah ini manakah yang termasuk perselisihan yang diselesaikan dengan konsiliasi? A. Perselisihan kepentingan dan pemutusan hubungan kerja. B. Perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. C. Perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. D. Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat buruh atau serikat pekerja. Jawabannya D. Sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jawabannya D. 56D. Nomor 57, di bawah ini manakah yang termasuk perselisihan yang diselesaikan dengan arbitrase? A. Perselisihan kepentingan dan pemutusan hubungan kerja. B. Perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. C. Perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. D. Perselisihan kepentingan, perselisihan putusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat buruh atau serikat pekerja. Jawabannya C. 57C. Nomor 58,
dalam menyelesaikan tugasnya sebagai mediator, berapa jangka waktu yang dibutuhkan sejak pelimpahan? A 14 hari kerja, B 45 hari kerja, C 30 hari kerja, D 60 hari kerja. 30 hari kerja. Jawabannya C. Nomor 59. Dalam menyelesaikan tugasnya sebagai konsiliator, berapa jangka waktu yang dibutuhkan sejak pelimpahan? A 14 hari kerja, B 45 hari kerja, C 30 hari kerja, D 60 hari kerja. Jawabannya 30 hari kerja. Jawabannya C. Sesuai pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nomor 60. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam putusan peradilan hubungan industrial untuk dilaksanakan? A 14 hari kerja, B 50 hari kerja, C 30 hari kerja, D 60 hari kerja. Jawabannya 50 hari kerja. B. Nomor 61. Hukum acara yang berlaku dalam pengadilan hubungan industrial adalah A. Hukum acara perdata kecuali ditentukan lain oleh UU Nomor 2 Tahun 2004. B. Hukum acara pengadilan hubungan industrial. C. Hukum acara perdata. D. Hukum acara perdata kecuali ditentukan lain oleh UU Nomor 2 Tahun 2007. Jawabannya A. Gabungan hukum perdata dengan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000. Nomor 62. Dalam pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi apabila A. Nilai gugatannya tidak melebihi dari 250 juta rupiah. B. Merupakan perkara prodeo. C. Nilai gugatannya tidak melebihi 150 juta rupiah. D. Merupakan perselisihan yang berujung damai. Jawabannya 150. C ya. 150 juta. 150 juta. Nomor 63. Gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan di dalam A. Pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. B. Pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pengusaha. C. Pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat perusahaan berada. C. Pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat terjadinya sengketa. Jawabannya C. apa? C. C. Di tempat perusahaan berada. Itu di pasal berapa itu, Mbak? Kalau diatur dalam pasal 81 ya Undang-Undang Nomor 2. Ya, Pak. Iya, itu pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 di tempat buruh bekerja. Jawabannya A. Nomor 64. Perselisihan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan kepada pengadilan hubungan industrial apabila dalam jangka waktu A. 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan PHK oleh pihak pengusaha. B. 2 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya putusan PHK oleh pihak pengusaha. C. 90 hari sejak diterimanya atau diberitahukannya putusan PHK oleh pihak pengusaha. D. Tidak terbatas waktu atau setiap saat bisa diajukan. Jawabannya 1 tahun ya, di pasal 82 itu ya. Pokoknya A, 64A. Nomor 65. Dalam pengadilan hubungan industrial, penundaan sidang karena tidak hadirnya para pihak atau salah satu pihak maksimal A. 1 kali dengan ketentuan 7 hari. B. 1 kali dengan ketentuan 7 hari kerja. C. 2 kali dan masing-masing 7 hari kerja. D. 2 kali dan masing-masing 7 hari. Jawabannya itu D, 2 kali dan masing-masing 7 hari. Bukan kerja ya, 7 hari biasa. Nomor 66. Upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu A. 14 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. B. 7 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. C. 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. D. Semua jawaban benar. Jawabannya itu pasal 69. Gimana? 180 hari kerja sejak putus peroleh. Ya, 180 hari. Cuma kalau PHI itu sudah dihapus ya sebenarnya. Tahun 2019 itu ada aturan tidak boleh kasasi, ada pembatasan. Tapi
Di sini kalau ini 180 hari ya, jawabannya C. C. Lanjut. Nomor 67, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan alasan peninjauan kembali sebagai berikut. A. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tetapi tidak semestinya. B. Dalam putusan ada pernyataan bahwa suatu telah terbukti tetapi dasar putusan ternyata bertentangan satu sama lain. C. Cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. D. Pengadilan telah melampaui batas wewenang. Jawabannya B. Dalam putusan ada pernyataan suatu telah terbukti, putusan ternyata bertentangan satu sama lain. Jawabannya B. Nomor 68, apabila seorang terpidana pada masa penahanannya berstatus sebagai tahanan kota, maka hukuman pidana penjara yang dijatuhkan padanya dikurangkan A. Sepenuhnya dari masa tahanan, B. Sepertiga dari masa tahanan, C. Seperempat dari masa tahanan, D. Seperlima dari masa tahanan. Jawabannya 1/5, Pak. 1/5 ya. D. Iya, jawabannya 68D. Itu pasal 22 ayat 5 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lanjut. Nomor 69, seorang tersangka dapat ditangkap apabila A. Terdapat bukti permulaan yang cukup dan diduga akan merusak dan atau menghilangkan barang bukti. B. Diduga keras telah melakukan tindak pidana dan terdapat bukti permulaan yang cukup. C. Terdapat bukti permulaan yang cukup dan diduga akan merusak dan atau menghilangkan barang bukti. C. Diduga keras telah melakukan tindak pidana dan diduga akan melarikan diri. Jawabannya B. Diduga keras telah melakukan tindak pidana dan terdapat bukti. Nomor 70, Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat dalam semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana karena kewajibannya sebab tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana diancamannya lebih dari 5 tahun atau hukuman mati harus A. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, B. Memberikan bantuan hukum seadanya, C. Memberikan bantuan hukum secara dibayar tinggi, D. Semua jawaban salah. Jawabannya A. Membayar bantuan hukum, memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Nomor 71, untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan terdakwa dapat ditahan selama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selama 60 hari. Namun apabila dibutuhkan pemeriksaan maka dapat dilakukan perpanjangan penahanan bagi lagi selama 30 hari yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal A. Perkara yang diperiksa diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. B. Perkara yang diperiksa diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih. C. Perkara yang diberikan diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. D. Perkara yang diberikan diancam dengan pidana penjara 10 tahun atau lebih. Jawabannya 9 tahun atau lebih. C. 71C. 71C. Nomor 72, pengajuan pra-peradilan terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan oleh A. Penyidik atau penuntut umum atau pihak keluarga tersangka, B. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, C. Penyidik atau penuntut umum atau pihak kuasa hukum tersangka, D. Penyidik atau pihak keluarga tersangka atau pihak kuasa hukum tersangka. Jawabannya B. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Itu gini, kenapa kok penyidik itu kadang setidaknya penghentian penyidikan dia keberatan, itu yang dia keberatan dengan adanya penghentian ini. Jawabannya B. 72B. Lanjut. Nomor 73, pernyataan berikut yang benar adalah A. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. B. Pejabat yang bersangkutan wajib memberikan turunan berita acara pemeriksaan kepada tersangka atau penasihat hukumnya untuk kepentingan pembelaannya. C. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan tidak dapat memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. D. Pejabat yang bersangkutan tidak boleh memberikan turunan berita acara pemeriksaan kepada tersangka atau penasihat hukumnya untuk kepentingan pembelaannya karena berita acara adalah rahasia negara. Jawabannya A. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukum. Nomor 74, perintah penahanan atau penahanan
lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa kecuali A yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana meskipun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. B yang diduga melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun atau lebih. C yang melakukan tindak pidana sebagai diatur dalam pasal 282 ayat 3 dan 335 ayat 1. D yang diduga melakukan tindak pidana berat. Jawabannya A. Diduga Nomor keras 75. pidana. Iya. Nomor Bentar. 70. Bentar. Iya, Ini, Bapak. kalau disepakati oleh para peserta, Masnya hanya membacakan soalnya. Nanti saya langsung jawabannya saya baca. Kalau disepakati. Oh gitu. Ya, daripada untuk mempersingkat waktu. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima Setuju, kasih, Bapak. Setuju, Pak. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nomor 75. Menurut KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti surat adalah Jawabannya B. Surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jawabannya B. Lanjut. nomor 76. KUHP pasal 97 menyatakan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila Jawabannya B. Oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini sebentar ya, ini bukan khusus ya hukum narkotika ya. Beda kalau hukum narkotika. Jadi ini yang dimaksud hukum acara umum, bukan di undang-undang narkotika. KUHP, ini dimaksud KUHP. Jawabannya itu B, 76 itu B. Setelah bebas dapat rehabilitasi. Lanjut. nomor 77, dalam hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP terdapat asas-asas yang dianut kecuali Semuanya benar. D, A, B, D benar. nomor 78 di bawah ini yang bukan merupakan kewenangan dari penyelidik adalah Melakukan penahanan. Jawabannya C. Jadi penyelidik nggak boleh penahanan. Yang bisa itu penyidik. Ya, jawabannya C, 78C. nomor 79. Salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana adalah petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Persesuaian yang dimaksud adalah persesuaian antara Jawabannya A. Keterangan saksi menyambung dengan surat, surat menyambung dengan keterangan terdakwa. Saling bersesuaian. Jawabannya A. nomor 80, seorang diputus konslet, yaitu Konslet itu terdakwa, B, terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan tapi tidak termasuk dalam tindak pidana. Jadi antara penipuan dengan wan prestasi itu kan tipis sekali perbedaan. Nah, itu biasanya hakim berpendapat kalau itu perdata, wan prestasi, bukan penipuan. Jawabannya B. Lanjut. nomor 81, pidana pencucian uang dijatuhkan terhadap korporasi apabila Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Ya. Nomor 82, manus manistra adalah manus manistra itu orang yang disuruh melakukan. Jadi ada yang menyuruh, 55 itu ya, ada yang menyuruh, ada yang disuruh, ada yang turut, 56 itu turut ya. Jadi manus manistra itu orang yang disuruh melakukan. C. nomor 83, seseorang melakukan tindak pidana ketika umurnya belum genap 18 tahun, setelah gagal dalam proses diversi di tahap penuntutan akhirnya orang tersebut harus diajukan ke sidang pengadilan sedangkan umurnya lebih dari 18 tahun, namun masih di bawah 21 tahun. Oleh karena itu, orang tersebut diajukan ke sidang di Jawabannya ada yang tahu ini jawabannya? D, Pak. Yuk apa? A ya.
Jawabannya di pengadilan umum. Jadi karena gini, pemberlakuan undang-undang anak itu nanti terus berkelanjutan. Jadi nanti sidangnya anak, nanti juga penahanannya atau rutannya itu ya juga di anak, sedangkan di rutan anak itu hanya maksimal 18 tahun. Kalau ada yang besar ditaruh situ ya bisa merusak semuanya. Jawabannya itu di peradilan umum. Jawabannya A, 83A. Lanjut. Nomor 84, dalam perkara tindak pidana terorisme, seorang tersangka dapat ditahan oleh penyidik paling lama dalam waktu D, 9 bulan. Nomor 85, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016, maka alat bukti berupa rekaman CCTV dapat digunakan sebagai petunjuk. D. 85C, Pak. D, sebagai petunjuk. D. Nomor 86, seorang tersangka atau terdakwa yang telah dilakukan penahanan atas permintaannya dapat dilakukan. Semua jawaban salah. Karena di A, B, C itu atas permintaan minta pembebasan. Nggak bisa. Kalau penangguhan, pengalihan masih bisa. Pembantaran itu bisa. Kalau pembebasan nggak bisa. Jadi semua jawaban salah. 86D. Yuk. Nomor 87 pledoi adalah Pembelaan. Iya. Terhadap apa? Dakwaan. Dakwaan. Pembelaan terhadap dakwaan. Kalau terhadap tuntutan, apa namanya? Pembelaan terhadap tuntutan. Jadi ketika kita jadi pengacara ya, ada dua hal yang perlu kita bela atau kita sikapi. Di situ ada dakwaan berkaitan dengan pasal-pasal atau perbuatan yang dituduhkan. Tetapi dalam tuntutan jaksa, di situ juga ada berat besarnya. Kalau kita hanya membela pembelaannya saja, dakwaannya saja, kita hanya bebas atau tidak bebas. Tapi kalau kita misalnya merasa melakukan tetapi tidak telak atau dengan kondisi apa, itu kita membelanya di tuntutan tadi itu. Jadi harus dua hal yang kita bela, dakwaan dan tuntutan. Jawabannya di C, A dan B benar semua. Lanjut. nomor 88, jangka waktu pernyataan banding dalam hukum acara pidana adalah 7 hari setelah diputuskan diberitahukan pada terdakwa. 88B. Nomor 89, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kecuali Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan. Jawabannya A. Nah, nomor 90, di bawah ini jangka waktu anak menjalani proses pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan di lapas anak, yakni Jawabannya B. Paling lama sampai usia 18 tahun. Itu pasal 1 ayat 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 ya, tentang pemasyarakatan. Jawabannya B, 90B. Lanjut. nomor 91, pelaksanaan putusan pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh. Jawabannya B, dilakukan jaksa. Jadi kalau pidana itu eksekutornya adalah jaksa, kalau perdata eksekutornya adalah jurusi kita. Ya, jawabannya B, 91B. Nomor 92, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila Semua jawaban benar semua. Diajukan lewat waktu itu tidak boleh, tak dapat terima. Tidak diajukan memori. Jadi setelah kita mengajukan pernyataan kasasi, dalam 14 hari kita harus mengajukan memori kasasi. Kalau nggak diajukan juga nggak boleh diterima, nggak boleh dikirim ke Jakarta atau ke Mahkamah Agung. Dikirim langsung tanpa melalui pengadilan nggak akan diterima karena masuknya di bagian umum. Jadi jawabannya D, 92D. nomor 93, pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi periksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari. Jawabannya B. Nomor 94, berapa jumlah keseluruhan waktu masa penahanan dari saat penyidikan, penuntutan tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat Mahkamah Agung?
Jawabannya 400 hari. D. Nomor 95, surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formil dan material. Apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tersebut Batal demi hukum. Bukan batal demi hukum ya. Kalau batal demi hukum itu misalnya orangnya meninggal atau apa, jadi sudah didakwa tapi terdakwanya itu menjadi batal. Tapi kalau itu dapat dibatalkan, jadi kita sebagai pengacara itu harus melakukan eksepsi jika memang ada pelanggaran terhadap 163 itu ya, hukum acara 163 itu ya, syarat formil dan syarat material. Tidak kemudian batal gitu saja, tapi dapat dibatalkan. Jawabannya B. 95. nomor 96, pengertian dari advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah Jawabannya B. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang. 96 B. nomor 97, berikut ini adalah persyaratan seseorang dapat diangkat menjadi advokat kecuali Semua jawaban salah. Semua jawaban salah. Karena di sini itu kecuali yang bisa diangkat. Padahal ini semuanya bisa diangkat ini. Jadi semua jawaban salah. 97D. nomor 98, tindakan-tindakan yang dapat dikenakan kepada advokat kecuali Teguran lisan. Jawabannya A. 98A. Kecuali ya. ya. Nomor 99, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Komwas. Komisi pengawas. Jawabannya B. 99B. nomor 100, komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat terdiri atas Advokat senior, ahli, akademisi, dan masyarakat. Tokoh masyarakat biasanya. B jawabannya. nomor 101, apa yang dimaksud dengan hak imunitas advokat? Jawabannya? A. Jawabannya A ya. Jawabannya A. Lanjut. Nomor 102, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang mengatur hal lain. Hal ini diatur dalam Pasal 19. 19. Pasal 19. Jawabannya B. nomor 103, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 28 mengatakan bahwa organisasi advokat adalah satu-satunya wadah profesi. A. 103A. 104, apakah ancaman sanksi bagi orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat? Sebenarnya itu yang C itu benar, cuma sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 50 itu ya. Jadi semua jawaban salah. Lanjut. Nomor 105. Apabila ada advokat yang dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, putusan penindakan tersebut harus disampaikan kepada Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi tempat advokat. B. 105B. 106. Profesi advokat dinyatakan sebagai profesi yang mulia, dikenal dengan istilah Officio nobile. B. 106B. 107, advokat dilarang menolak memberikan nasihat-nasihat dan bantuan hukum dengan alasan sebagai berikut, kecuali Berbeda dengan hati nurani. C, Pak. Ya C. 107C. Nomor 108, siapa yang berhak melakukan pengaduan apabila ada advokat yang melanggar kode etik advokat? Semuanya bisa. ABC benar. 108A, 108D. 108D. Nomor 109,
siapakah yang berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat kepada advokat? Dewan Kehormatan. Sebenarnya itu jawabannya pengawasan itu Dewan Pengawas. Jadi kalau Dewan Kehormatan itu mengadili, bukan mengawasi lagi. Jadi jawabannya itu D, Dewan Pengawas Etik. Nomor 110, pengaduan terhadap advokat dapat diajukan dengan cara Tertulis disertai alasan-alasan kepada Dewan Kehormatan. C, 110C. C. 111, berapa lamakah bagi teradu atau advokat yang diadukan telah melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk menjawab pengaduan yang ditujukan kepadanya? 21 hari. C. C. Nomor 12, 112, berapa waktu paling lambat para pihak atau pengadu dan teradu menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan? 3 Jawabannya 3 hari sebelum sidang. ya, itu pasal 13 KEAI, Kode Etik Advokat Indonesia. Jawabannya D, 112. Nomor 13, bisakah klien mencabut secara sepihak pemberian kuasanya kepada seorang atau beberapa advokat? Bisa. Jawabannya A. bisa dengan alasan-alasan yang jelas akibat adanya keadaan yang sangat mendesak. Kalau tanpa alasan, bisa apa enggak? Nggak bisa. Enggak bisa, kenapa enggak bisa? Karena sudah terikat pada perjanjian atau surat kuasanya itu. Terikatnya di mananya? Di apanya? Di tulisan apa atau di poin apa? Ya, apa memberi kuasa itu? Gimana? Pada perjanjian yang memberikan kuasa pada advokatnya. Apakah setiap kuasa itu ada perjanjiannya? Apakah wajib ada perjanjiannya setiap surat kuasa? Tidak, Pak. Menurut saya C jawabannya, Pak. Jawabannya C ya. Ini sifatnya itu 1792 BW ya, KUH Perdata itu surat kuasa itu sifatnya sebenarnya itu sepihak. Jadi pemberi kuasa pada pada penerima kuasa, bukan suatu perjanjian itu ya. Itu sifatnya sepihak. Ada di Surabaya itu advokat senior namanya Pak Trimulya tidak pernah mau tanda tangan di penerima kuasa. Meskipun ini ditentang oleh banyak orang. Prinsipnya dia surat kuasa itu semacam tugas, bukan suatu perjanjian. Tugas dari pemberi kuasa. Intinya seperti itu, ya. Berarti intinya, mohon maaf Pak, tanya. Berarti intinya pemberi kuasa itu berhak mencabut surat kuasa tersebut untuk mungkin berpindah ke advokat atau kuasa hukum yang lain tanpa harus memberikan alasan yang jelas gitu ya Pak? Iya berhak. Nah, cuma kewajibannya dia sudah dikasihkan apa belum? Masalahnya cuma itu. Dia berhak mencabut, tetapi kewajiban pada advokat, misalnya bayarnya atau apa saja, itu sudah dilakukan atau belum? Kalau belum dilakukan, itu bisa jadi pencabutannya itu nanti bermasalah, tidak bisa mulus. Karena di situ kan ada hak retensi, hak yang kita menyimpan barang-barangnya dia itu. Kita bisa nggak ngasihkan. Kalau dalam kuasa itu kita dikasih hak retensi untuk menyimpan itu. Jadi masalahnya boleh dia nyabut tanpa alasan, asal kewajibannya diberikan, kewajiban advokatnya dilunasi atau apa yang dijanjikan dikasihkan. Intinya gitu. Tidak harus alasannya ini tidak harus. Wis Pak, saya mau berganti pengacara tanpa alasan pun tidak ada masalah. Ya, jawabannya C itu ya. Iya Pak. Lanjut. Nomor 14, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat berwenang memeriksa pengaduan pada tingkat Banding dan terakhir. Banding dan terakhir ya, pasal 18 KAI ya. A ya, 114A. Apabila dalam 21 hari pengadu tidak dijawab oleh teradu dan setelah Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua
dengan peringatan selama 14 hari juga tidak dijawab, maka akibat hukumnya adalah teradu dianggap tidak menggunakan hak jawabnya. 115A. Lanjut. nomor 116. Berapa waktu paling lambat para pihak atau pengadu dan teradu menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan? 7 hari sebelum sidang. Lanjut. Nomor 17. Kode etik advokat disahkan pada tanggal C. 23 Mei. 23 Mei ya. Ya. Yang sudah magang itu harus tahu itu. 23 Mei 2022 ya, 2002. 17C. Nomor 118. Apa saja sanksi-sanksi yang dapat dibebankan kepada advokat yang telah secara sah melakukan pelanggaran kode etik advokat? Jawabannya A, B, C dan A, B dan C benar. D. Ya. 119. Macam-macam keputusan yang dapat diambil oleh Dewan Kehormatan dalam hal diadakannya sidang Dewan Kehormatan antara lain kecuali D. Menolak pengaduan dari pengadilan. D. 120. Seorang advokat dapat menerima perkara yang dialihkan kepadanya dari teman sejawatnya apabila telah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa. Jawabannya B. Ya, untuk soal multiple choice 120 soal sudah dibahas bersama. Mungkin dari Bapak Sururi ada masukan-masukan bagi peserta PKPA untuk menghadapi ujian depannya nanti, Bapak Sururi? Ya, jadi gini, nanti itu saat saya kan juga ikut biasanya untuk kalau ada upah, saya jadi panitia untuk ngawasi juga. Pertama, kita tidak boleh melanggar ya, karena kalau melanggar itu nilai kita yang dikurangi satu. Yang kedua, cara mengerjakan soal ini, coba baca soalnya 2 kali. Kalau masih belum paham, lewati. Karena satu soal itu untuk 1 menit. Jadi nanti kalau 120 soal, multiple choice, itu nanti 2 jam. 120 menit. 1 menit harus selesai. Makanya nanti satu itu harus kalau sudah dibaca 2 kali belum paham, lewati. 2 kali belum lewati. Dan yang paling utama, saudara harus beli alat tulis itu, karena nanti kan di scan komputer ya. Alat tulis itu yang tempat-tempat resmi. Jadi jangan sampai nanti gara-gara pensilnya nggak terbaca atau apa, Anda rugi. Alat tulis harus beli dari tempat yang resmi, ya kayak 2B atau untuk komputer. Yang kedua, pertama itu harus paham pengisian identitas, itu penting. Percuma jawaban saudara 100% benar, tapi kalau identitasnya belum jadi jangan jangan tergesa-gesa untuk mengerjakan. Ya, harus berurutan. Kita harus cepat tapi berurutan. Identitasnya harus disampaikan. Itu mungkin dari saya. Kalau ada waktu boleh bertanya, saya siap pertanyaan apa saja. Tapi kalau sudah cukup ya. Izin Pak. Kan. Tadi saya belum menyimak untuk yang nomor 1 sampai 4 Pak. Ya kenapa? Jawabannya Pak. Tadi saya menyimaknya mulai nomor 5 Pak. Oh ya sebentar. Yeah. Nomor 1 sampai 4 itu. Yang pertama itu jawabannya yang bukan termasuk bidang pengadilan agama adalah jawabannya B dan C benar. Jadi di situ dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 itu ada poin-poin yang kewenangan dari pengadilan agama di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jadi perkawinan antara Islam dengan Islam yang bukan ya. Perkawinan Islam dengan non-Islam itu adalah kewenangan agama. Padahal nomor 1 itu yang bukan. Yang bukan adalah yang perkawinan orang Islam dengan non-Islam. Itu tidak boleh pengadilan agama. Perkara waris yang warisnya orang selain Islam ya, di luar Islam. Itu juga nggak boleh. Jadi jawabannya B dan C benar.
Kemudian nomor 2, apabila terdapat sengketa hak milik dalam perkara benda dan agama, maka diputus lebih dahulu. Gitu. Jadi diputus lebih dahulu dari pengadilan kecuali sebaiknya orang Islam. Jadi kalau misalnya ada sengketa, ada penetapan waris gitu ya, tetapi ada sengketa hak milik di dalamnya, ada orang lain klaim atau salah satu sudah menjual ke tempat lain, padahal itu miliknya waris, harus diputus dulu bahwa itu memang harta waris bersama, baru ditetapkan oleh pengadilan. Jadi supaya nggak tumpang tindih putusannya itu diatur di pasal 50 ya, pasal 50-nya. Kemudian kompetensi relatif perkara celak talak dalam pengadilan agama kecuali itu tempat penggugat. Kalau tempat termohon itu sudah pasti pemohon dan termohon. Nah, ini sesuai di pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Ada, kalau tempat penggugat itu enggak bisa ya. Kemudian apabila 4 ya, sampai 4 ya? Iya, Bapak. Apabila dalam suatu perkara harta bersama ada tuntutan dari pihak ketiga, maka perkara harta bersama ditunda sampai ada putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap. Misalnya gini, ada suami istri cerai. Suami istri cerai ini ternyata punya satu rumah. Satu rumah ini harus dibagi. Tetapi satu rumah ini dijaminkan ke bank. Mau dibagi bagaimana ini jaminan bank? Maka harus digugat dulu untuk lepas dari bank, atau banknya gugat untuk tidak dilaksanakan pembagian. Jadi harus ada putusan pengadilan negeri dulu, baru bisa dibagi. Ya. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, mungkin ini kan masih ada waktu sisa sekitar 13 menitan. Mungkin masih ada pertanyaan yang masih mau disampaikan kepada Bapak Sururi, karena memang beliau ini sudah berkompeten di bidangnya. Mumpung ada beliau di sini, langsung bisa ditanyakan. Bapak, maaf, mau bertanya Bapak. Silakan. Iya, Bapak ini ada mau bahas nomor 97? Apa? Soal nomor 97? 97. Iya. Tak lihat itu. Sebentar ya. Ya, 97 gimana? Iya. Tadi kan ada Bapak jawab jawabannya D ya, Pak. Semua jawaban sama. Ya. Iya. Mohon maaf sebelumnya kan Adil sempat berpikir jawabannya B. Karena sempat jawaban A dan C ini ada tulisan tidak pernah dipidana melakukan tindak pidana yang ancamannya 5 tahun penjara atau lebih berperilaku. Jadi sempat saya pikir kalau 1 tahun atau 2 tahun ada tindak pidana berarti bisa untuk diangkat menjadi avokat. Mohon maaf Pak arahannya. Jadi ini ya kita detail ya. Berikut adalah persyaratan seorang dapat diangkat menjadi avokat kecuali. Jadi kecuali ini berarti semua ini harapannya itu semuanya itu bisa diangkat avokat kecuali ada hal yang tidak bisa menghalangi. Nah, ternyata di sini WNI tinggal di Indonesia, bukan PNS, berusia 5 tahun, magang, kantor avokat 2 tahun, terus menerus, tidak pernah dipidana, melakukan tindak pidana, ancaman 5 tahun penjara atau lebih, baik jujur. Ini dapat diangkat oleh avokat, menjadi avokat, tidak halangan, karena dia bukan PNS, dia tidak pernah dihukum 5 tahun, ancamannya 5 tahun. Begitu pula dengan yang B, WNI tinggal di Indonesia, bukan PNS, berusia 25 tahun, berijazah sarjana, tinggi, lulus ujian, baik, jujur, adil, tanggung jawab. Ini juga bisa diangkat poin ini. Jadi nggak bisa dikatakan kecuali. Tidak ada halangan dalam poin ini untuk diangkat jadi avokat. Ya, kemudian WNI tinggal di Indonesia, tidak tinggal di luar negeri, bukan PNS, berusia minimal 5 tahun, tidak di bawah 5 tahun, magang di kantor avokat 2 tahun, tidak pernah dipidana, ya ancamannya 5 tahun penjara atau lebih, baik, jujur, adil, tanggung jawab. Ini juga bisa diangkat. Jadi semuanya itu benar, jawabannya itu. Karena tidak ada kecualinya.
Oke, baik Gitu Bapak. Terima kasih ya. Bapak. Ya. Mohon maaf Bapak. Ya. Silakan, silakan. Ya mohon maaf sebelumnya ini saya rada ketinggalan yang hanya 455 poin saja Pak. Ya. Kalau boleh diizinkan untuk minta jawabannya saya ajukan Pak. Ini nomor di nomor 42 Pak. Sama nomor 86, 87. Terus Bentar, 42 dulu. Oh iya Pak, siap Pak. 42 ini jawabannya itu C. Penetapan tertulis. Karena yang lainnya itu ada umumnya. Yang ini kan bersifat konkret individual. Jawabannya C, 42C. Ya. Oke Pak, siap Pak. Ya kemudian berapa lagi? 86. 86 ini seorang tersangka terdakwa pelanggaran atas permintaannya dapat dilakukan. Ini jawabannya semua jawaban salah karena ABC itu ada pembebasan. Jadi terdakwa tidak bisa meminta pembebasan. Ya. Oke, Pak. Jadi semua jawaban salah. D. 86 kemudian berapa lagi? 87, Pak. 87 itu A dan B benar. Pledoi itu untuk menjawab dakwaan sama tuntutan. Tidak hanya dakwaan, tidak hanya tuntutan. Tidak hanya lamanya yang kita tolak, tapi juga tidak hanya pasalnya atau tuduhannya yang kita tolak. Jawabannya di A, B, C, A dan B benar semua. Jawabannya di C. 87B. C. Oke, Pak. Berapa lagi? 92 sama 93, Pak. 92. 92 itu 92 itu jawabannya di D. Jawaban ABC benar. Jadi pemohon kasasi harus menyatakan tidak dapat diterima diajukan lewat waktu 14 hari. Jadi kalau kita ngajukan di waktu ke hari 15 tidak bisa. Tidak diajukan memori kasasi. Tanpa memori kasasi nggak bisa dikirim ke Mahkamah Agung. Dikirim langsung tanpa melalui pengadilan tingkat pertama juga tidak bisa. Karena sumber pokoknya itu berasal dari pengadilan. Jadi nggak bisa dikirim langsung. Ya. Jawabannya itu D. Jawabannya D. Tinggal 2 lagi, Pak. 93 sama 110, Pak. 93 itu 60 hari. Jawabannya B. Oke. Kemudian 110, Pak. 110. Jawabannya secara tertulis C. Secara tertulis terkait dengan alasan-alasan kepada Dewan Kehormatan. Oke, Pak. Sampun, Pak. Matur suwun nggih, Pak. Baik, yang lainnya tanya apa lagi? Pak, boleh nanya sedikit untuk pemahaman. Silakan. Yang saya tanyakan itu untuk 107. Nah, saya di situ itu sedikit membingungkan. Di situ advokat dilarang menolak memberikan nasihat-nasihat dan bantuan hukum dengan alasan bagi berikut. Kecuali di situ tadi disebutkan Bapak berbeda dengan hati nurani. Itu bukannya untuk masuknya di situ termasuk salah satu yang benar. Bentar ya. Di nomor berapa Ibu tadi Ibu? 107. 107. Ya. Barangkali Ibu yang benar kan bisa saja ya tahu kita salah namanya manusia. Advokat dilarang menolak memberikan nasihat-nasihat dan bantuan hukum dengan alasan sebagai berikut. Kecuali advokat dilarang menolak memberikan nasihat-nasihat bantuan hukum dengan alasan sebagai berikut. Kecuali bagaimana ini, Bu? Menurut Ibu bagaimana? Itu mungkin kecualinya dihapus saja, Bapak. Jadi jawabannya yang C itu mungkin, Bapak. Gitu ya.
Advokat dilarang menolak memberikan nasihat-nasihat dan bantuan hukum dengan alasan sebagai berikut: berbeda agama, berbeda keyakinan, itu kan gak dilarang. Kita belum kecuali dulu ya, misalnya ya belum kecuali dulu ya. Ya. Kecuali dulu. Advokat dilarang menolak memberikan nasihat-nasihat dan bantuan hukum dengan alasan sebagai berikut. Jadi advokat itu tidak boleh menolak karena alasan berbeda agama, berbeda keyakinan politik, ya kan, berbeda kedudukan sosial, nggak boleh, ya kan, kecuali berbeda dengan hati nurani. Jadi ini bertingkat. Bertingkat itu advokat dilarang menolak. Kalau dilarang menolak saja dengan alasan sebagai berikut. Advokat dilarang menolak pemberian nasihat hukum, bantuan hukum dengan alasan sebagai berikut. Jawabannya A, B, C. Advokat dilarang. Nah, kecuali ini karena berbeda dengan hati nurani. Nah, itu advokat tidak dilarang sebenarnya. Advokat tidak dilarang. Paham maksudnya, Ibu? Advokat dilarang menolak memberikan nasihat-nasihat dan bantuan hukum dengan alasan sebagai berikut. Kecuali kita tunda dulu. Jadi advokat itu nggak boleh menolak memberikan bantuan karena beda agama. Ini di kode etik ya, karena beda keyakinan, karena beda kedudukan sosial, itu tidak boleh. Jadi kecuali yang jawabannya benar gitu loh. Jawabannya salah. Jadi seharusnya C ini kalau bisa ya salah juga. Kalau salah juga berarti nggak bisa kecuali. Paham maksudnya, Ibu? Halo? Iya, Ibu. Iya. Masih paham atau belum? Konflik interest itu, Bu. Itu konflik interest. Beda hati nurani itu. Ini sudah jelas banget kok, Pak. Sudah jelas banget. Jadi kan advokat ini boleh menolak kalau dasarnya berbeda dengan hati nurani. Ya. Itu kan, Pak? Ya. Dia tidak boleh menolak karena beda agama, beda keyakinan politik, beda kedudukan sosial. Ya. Alasan di bawah ini yang boleh menjadi dasar advokat nolak itu hanyalah berbeda dengan hati nurani. Saya rasa soalnya sudah jelas dan jawabannya benar, Pak C, Pak. Ya, oke. Mungkin yang lainnya nanti bisa telepon saya kalau. Ya, mungkin ada pemikiran lain bisa disampaikan ke Bapak Sururi. Izin, Bapak. Kita terbuka. Silakan. Pak, yang nomor 23 itu kan pertanyaannya yang wajib dimediasi terlebih dahulu. Nah, mediasi ini jawabannya kan tadi kalau tidak salah Bapak B. Artinya kalau tadi juga Bapak menyampaikan di C itu juga ada kesempatan untuk mediasi, hanya saja mediasi itu dilakukan memang di luar pengadilan. Maksud daripada pertanyaan 23 ini apakah memang khusus mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan, Pak? Oh iya, jadi kita melihat di pasal 1 ini Perma nomor 1 tahun 2016 itu tentang prosedur mediasi. Jadi yang mengatur aturan itu Mahkamah Agung. Jadi apa yang disebut mediasi itu terjadi di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, terikat itu. Yang lainnya? Ya, mungkin mohon maaf Bapak Sururi, ini waktu tinggal 1 menit. Apakah Bapak masih berkenan untuk 1 pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Boleh. Ya, gimana rekan-rekan? Masih ada 1 menit untuk bertanya. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Silakan. Ya, ini tentang isbat nikah Pak. Nomor berapa? Nomor 6, tapi ini di luar dari jawaban sih Pak. Mau tanya hal lain boleh? Ya boleh. Silakan. Isbat nikah ini boleh dilakukan sama pasangan yang melakukan pernikahan siri enggak Pak? Apanya? Isbat? Ya. Boleh dilakukan. Boleh. Untuk mengesahkan, makanya ini ya trik buat bapak-bapak yang mau kawin 2. Ya, nikah siri dulu, baru
ajukan penetapan isbat nikah, kan gitu. Jangan langsung jangan nggak diajukan gitu loh. Nanti istrinya dipanggil. Nah, biasanya ada perjanjian ojo ode harta yang sudah ada wis gelem, Pak. Biasanya ini pernah saya lakukan. Terima kasih Bapak. Ilmunya bagus sekali Bapak Sururi. Ya. Mungkin sudah cukup dari Bapak Sururi sama rekan-rekan ya. Sudah cukup dah? Apakah sudah cukup? Nah, cukup semua. Sudah bisa semua. Enggak punya pertanyaan hukum sama sekali. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semua peserta semoga nantinya bisa mengerjakan soal-soal ujian dengan baik dan bisa dinyatakan lulus. Amin amin ya rabbal alamin. amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembicara kita Bapak Sururi SMH. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mungkin bagi rekan-rekan bisa pantau grup WA terus ya. Mungkin ada pemberitahuan apa atau apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.